Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, salam Master Sekte. Melihat sosok berpakaian putih, Pak Tua Lingdan dan yang lainnya segera membungkuk untuk memberi hormat. Chu Guangsheng menangkupkan kedua tangannya. Tatapannya terpaku pada sosok berpakaian putih. Cahaya aneh berkelap-kelip di matanya. Pemimpin Sekte Qianlin sebenarnya sedang terluka. Tetapi dilihat dari aura kuat yang dipancarkannya, itu tidak sebanding dengan praktisi Ranaying yang biasa. Kekuatan orang ini dalam kondisi penuhnya mungkin bahkan lebih tinggi daripada Qin Aotian. Namun, Yata tidak terlalu terkejut, karena benua suci adalah pemimpin di 10 negeri. Dan Sekte Qianlin adalah kekuatan dominan yang dapat menyaingi Sekte Tiansheng di benua suci. Bagaimana mungkin pemimpin mereka orang biasa? Menurut tebakannya, bahkan jika pemimpin Sekte Qianlin terluka parah saat ini, dia tetap tidak akan mampu untuk mengalahkannya. Apakah kau anak kecil yang mengalahkan Nagongqin? Pria berbaju putih itu membuka matanya, lalu menoleh sambil tersenyum. Tetapi ia tidak bertingkah seperti pemimpin sekte. Menghadapi senyuman itu, Chu Guangsheng merasakan getaran yang tak dapat dijelaskan. Ia menangkupkan tangannya saat berkata, "Itu hanya kebetulan, Master Sekte." Pria berbaju putih itu tersenyum tipis, ekspresinya agak datar. Ia sangat menyadari bakat Nagongqin. Bahkan para jenius yang dibina oleh Sekte Qianlin mereka dengan segala upaya. Seperti Li Yongxi jauh lebih rendah darinya. Mengatakan bahwa ia adalah yang paling berbakat di benua suci tidaklah berlebihan. Dan bagaimana mungkin orang yang bisa membuat orang seperti itu jatuh hanyalah orang biasa? Master Sekte ini mendengar dari seseorang bahwa kau datang ke Sekte Qianliku kali ini untuk meminta bantuan. Tanyanya dengan kilatan tipis di matanya. Mendengar ini, Chu Guangsheng langsung berterus terang. Ia kemudian mengulurkan tangan untuk mengambil sebuah token persegi. Master Sekte, apakah Anda mengenali token ini? Lelaki berpakaian putih itu menyipitkan matanya, lalu menatap token persegi itu dengan ekspresi terkejut. Adik kecil, di mana kau menemukan benda ini? Ini diberikan kepadaku oleh seorang senior. Menurut Li Yongxi, benda ini milik Sekte Tiansheng yang asli. Kata Chu Guangsheng dengan ekspresi serius. Mendengar ini, lelaki berpakaian putih itu mengedipkan mata. Pak Tua Lingdan serta yang lainnya segera mengerti dan mengucapkan selamat tinggal lalu pergi. Setelah melihat orang-orang ini pergi, pria berbaju putih itu turun dari singgasana naga untuk menghampiri Chu Guangsheng. Ia menatap token persegi di tangan Chu Guangsheng, kemudian mengamati dari atas ke bawah, lalu mengangguk. Ya, benda ini persis seperti yang ditinggalkan oleh Sekte Tiansheng. Chu Guangsheng langsung gembira. Sepertinya apa yang dikatakan Li Yongxi benar. Benda ini memiliki hubungan dengan Sekte Tiansheng. Pria berbaju putih itu meliriknya yang tampak bahagia. Karena kamu bertemu Yusi, dia pasti sudah memberitahumu bahwa benda ini ada hubungannya dengan warisan yang telah ditinggalkan oleh Sekte Tiansheng kuno. Chu Guangsheng mengangguk. Apa yang dikatakan Master Sekte itu benar. Aku memang pernah mendengar Li Yongxi menyebutkan hal ini. Jadi aku penasaran. Pada titik ini, matanya sedikit berkedip saat dia menatap pria berbaju putih itu. Ia tidak yakin bahwa setelah bertahun-tahun,
Sekte Qianlin masih akan menepati janjinya dan memberikan izin memasuki ranah rahasia itu. Namun, yang mengejutkannya, setelah mendengar arti kata-katanya, Master Sekte Qianlin tidak lagi ragu-ragu. Ia malah tersenyum. Jangan terlalu khawatir, adik kecil. Seseorang tidak bisa berdiri tanpa kepercayaan. Saat itu, keempat orang suci itu memperlakukan Sekte Qianlin kita dengan sangat baik. Bagaimana mungkin kita, generasi muda, melakukan sesuatu yang lebih buruk daripada babi dan anjing? Lagi pula, tidak seorang pun bisa memasuki tempat semacam itu kecuali mereka yang memegang token ini. Mendengar ini, Chu Kuang-Seng menatap pemimpin Sekte Qianlin dengan kagum. Pria ini berbicara dengan sangat santai tanpa ragu sedikit pun. Mungkinkah ada orang di dunia ini yang sama sekali tidak tergoda oleh harta karun? Dia memikirkannya secara diam-diam dan merasakan bahwa itu tidak mungkin. Tetapi sekarang setelah Master Sekte Roh Abadi berkata, dia tidak mau berpanjang lebar dan langsung bertanya, "Aku ingin tahu apakah Master Sekte dapat memberitahuku di mana alam rahasia itu?" Mendengar ini, Master Sekte Qianlin tersenyum tipis. Saya khawatir tidak ada orang yang bisa menebak lokasi alam rahasia itu. Alam rahasia itu terletak di markas Sekte Tiansheng yang asli. Reruntuhan yang telah terbengkalai itu. Reruntuhan markas besar Sekte Tiansheng yang sebenarnya. Mata Chu Kuang-Seng langsung berkilat. Ia tidak menyangka lokasi alam rahasia ini tidak tersembunyi di balik pegunungan atau hutan lebat, melainkan di tempat yang tampak paling mudah dicari. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, hal ini sangat wajar. Lagi pula, saat itu Sekte Tiansheng sangat makmur. Dan menempatkan dunia rahasia di markas mereka memang merupakan cara yang paling aman. Adik Chu, berapa lama waktu yang Anda rencanakan untuk sampai di sana? Tanya Master Sekte Qianlin. Chu Kuang-Seng langsung menjawab, lebih cepat lebih baik. Saya ingin tahu apakah ada batasan untuk masuk ke sana. Ada beberapa. Master Sekte Qianlin langsung mengangguk. Lagi pula, situs itu sudah terlalu lama ditinggalkan dan penuh dengan kekuatan. Karena itu, selama bertahun-tahun, banyak makhluk roh telah berkumpul di sana. Tempat itu bisa dianggap berbahaya di benua suci kita. Setelah mengatakan ini, dia menatap Chu Kuang-Seng lalu tersenyum tipis. Tapi kupikir dengan kekuatan adik Chu, ketika gelombang energi datang 7 hari lagi, semua makhluk roh akan meninggalkan reruntuhan untuk sementara waktu. Itu saat terbaik bagimu untuk masuk. Gelombang energi, Chu Kuang-Seng tampak bingung. Kekuatan macam apa ini? Master Sekte Qianlin tersenyum tipis. Lokasi reruntuhan itu agak istimewa. Setiap 10 tahun akan terjadi letusan pasang surut energi. Pada saat seperti itu, para praktisi biasa tidak berani mendekat. Karena mereka bisa terkubur di sana jika tidak hati-hati. Mendengar ini, Chu Kuang-Seng tidak bisa menahan tawa. Bagaimana mungkin saat yang mengancam seperti itu menjadi kesempatan yang sempurna untuk memasukinya? Master Sekte Roh Abadi itu tersenyum tipis. Adik Chu, kau mungkin tidak tahu bahwa kau memiliki token Sekte Suci Surgawi yang memungkinkanmu menghindari gelombang energi dan bisa memasuki alam rahasia dengan aman. Jadi, kali ini yang mungkin tampak berbahaya bagi orang luar, sebenarnya merupakan bentuk perlindungan untukmu. Jadi begitu. Chu Kuang-Seng mengangguk. Pemimpin Sekte Qianlin meliriknya, tetapi terlihat ragu sejenak.
lalu kemudian melanjutkan. Tapi kau hanya bisa pergi sendiri dalam perjalanan ini. Orang luar tidak bisa masuk, jadi sekte Qianlingku tidak banyak pun membantumu. Tuan, Anda terlalu sopan. Saya sangat berterima kasih karena Anda telah memberitahu hal ini. Jadi saya tidak berani menyusahkan orang-orang dari sekte ini. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Karena ia ingin mendapatkan kesempatan di alam rahasia itu. Wajar saja jika dia perlu mengambil risiko. Hanya dengan cara ini dia dapat memiliki kesempatan untuk menerobos ke ranah Laut Pahit dan memasuki 9 surga dalam waktu yang paling singkat. Aku tidak tahu peluang apa saja yang ada di dalam rahasia itu. Dia mendongak keluar aula saat bergumam. Setelah beberapa saat, di dalam aula yang remang-remang, pemimpin sekte Qianling memandang pil roh giok di tangannya, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat sosok muda yang telah menghilang di luar aula dengan kilatan di matanya. Apakah orang ini benar-benar dapat melakukan apa yang ia inginkan? Master, bagaimana Anda tahu orang ini akan datang ke sekte Qianling saya? Tiba-tiba, seorang lelaki tua berpakaian hitam muncul di sampingnya, lalu bertanya dengan suara rendah. Mendengar ini, pemimpin sekte Qianling tersenyum tipis. Si kecil Ling Yuxi itu mengirim kabar bahwa seseorang telah memperoleh token dari sekte Tiansheng. Dia mungkin akan datang ke benua suci kita untuk memasuki alam rahasia itu. Tapi Yunxi masih terlalu cerewet. Dia malah memintaku untuk melindungi anak itu ke alam rahasia agar bisa mendapatkan kesempatan di dalamnya. Anak muda. Bagaimanapun juga masih kurang pengalaman dan tidak tahu betapa berbahayanya alam rahasia ini. Pria tua berpakaian hitam itu tersenyum tipis dengan cahaya dingin berkilat di matanya. Sekte Qianling mereka telah menjaga wilayah rahasia itu selama bertahun-tahun. Bagaimana mereka memberikannya kepada orang lain dengan begitu mudahnya? Apapun janji yang dibuat sekte Qianling kepada 4 orang suci, sudah bertahun-tahun berlalu dan itu sudah lama menjadi lelucon. Apa yang sebenarnya direncanakan oleh pemimpin sekte? Tanya lelaki tua berpakaian hitam itu sambil tersenyum tipis. Master sekte Qianling tampak tersenyum dengan kilatan dingin di matanya. Duduk di gunung dan menyaksikan harimau bertarung. Tawa dingin perlahan bergema di aula. Ia mengepalkan telapak tangan pelan dan pil roh giok di tangannya berubah menjadi bubuk lalu menghilang. Di sisi lain, di puncak gunung Qianling, Chu Guangsheng memejamkan matanya rapat-rapat dan angin gunung masih bersiul melewatinya. Tetapi bahkan ujung pakaiannya pun tidak tertiup angin. Pada saat ini, matanya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka, dan seberkas cahaya cemerlang keluar dari matanya. Latihan akhir-akhir ini telah menguatkan tubuhku, gumam Chu Guangsheng sambil mengepalkan telapak tangannya. Akan tetapi, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum berhasil mencapai tingkat ke-9 ranah Yingyang, apalagi ranah Laut Pahit. Sepertinya aku harus pergi ke tempat rahasia itu. Chu Guangsheng tersenyum tipis. Sesaat kemudian, dia seakan menyadari sesuatu, lalu berbalik untuk menatap ke suatu tempat, senyum tersungging di wajahnya. Master Sekte ada di sini. Master Sekte Qianling tersenyum tipis. Kamu akan berangkat ke reruntuhan hari ini. Perjalanan ini penuh bahaya, jadi kamu harus hati-hati. Aku akan selalu memperhatikannya. Chu Guangsheng mengangguk lalu berkata, terima kasih atas pengingatnya, Master Sekte. Pemimpin Sekte Qianling merenung sejenak lalu berkata,
Saat kau pergi ke alam rahasia, kau harus lebih berhati-hati dengan orang-orang dari Sekte Tiansheng. Sekte Tiansheng, Cukwaseng mengangkat alisnya dan cahaya tajam melintas di matanya. Dia tidak punya perasaan baik terhadap sekte ini. Anggota Sekte Tiansheng lainnya mungkin tidak bisa mengancammu, tetapi pemimpin mereka, Tian Sensi, bukanlah orang biasa. Kau mungkin akan diganggu olehnya saat kau pergi ke alam rahasia. Di akhir kata-katanya, Master Sekte Qianlin berkata dengan sedikit penyesalan. Jika bukan karena aku sedang terluka, aku seharusnya bisa membantumu untuk menghentikan Tian Sensi. Cukwaseng tersenyum. Tuan, jangan khawatir. Kesempatan memang selalu penuh berisiko. Jika Putra Suci datang hari itu, saya akan beradaptasi dengan situasinya. Master Sekte Qianlin mengangguk. Hati-hati. Sekte Tiansheng bukanlah seseorang yang bisa kau ganggu dengan mudah. Saya mengerti, Master Sekte. Saya permisi dulu. Cukwaseng membungkuk dan tidak berminat untuk tinggal lebih lama lagi. Ia segera melompat keluar lalu terbang menuju suatu tempat. Melihat kepergiannya, seorang lelaki tua berpakaian hitam menghampiri Master Sekte Qianlin. Ia menatap sosok yang menghilang di kejauhan lalu bertanya, Master Sekte, apakah Anda yakin orang ini bisa menyusahkan Tian Sensi? Mendengar ini, pemimpin Sekte Qianlin tersenyum tipis. Matanya yang gelap sedalam kolam membuatnya tak bisa dibedakan apakah ia sedang senang ataupun marah. Pernahkah kau dengar di benua super di tanah terlantar itu? Ada seorang kepala istana dewa dan iblis namanya Qin Aotian. Orang tua berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Dia telah mengasingkan diri selama beberapa waktu. Jadi wajar saja jika dia tidak begitu mengenal hal-hal dari tanah terlantar itu. Kepala istana dewa dan iblis bisa dikalahkan oleh bocah itu. Dan kabarnya dia telah menghilang. Kurasa dia kemungkinan besar sudah mati, kata Master Sekte dengan mata berbinar. Oh, apakah itu benar? Kata lelaki tua berpakaian hitam itu dengan heran. Anak itu benar-benar punya kemampuan seperti itu. Dia bahkan bisa membuat kepala istana dari istana dewa dan iblis jatuh ke tangannya. Master Sekte Qianlin mengibaskan lengan bajunya. Konon, Master Istana Dewa dan Iblis memiliki basis kultivasi yang sangat kuat. Ia telah mencapai tingkat setengah langkah ranah laut pahit. Ia bisa dianggap sebagai seorang yang sangat kuat. Pria tua berpakaian hitam itu mengangkat alisnya, matanya menunjukkan keterkejutan. Anak itu begitu kuat sehingga dia mengalahkan Master Istana Dewa dan Iblis yang telah mencapai setengah langkah ranah laut pahit. Tapi Master Sekte, Tian Sensi itu bukanlah Qin Aotian. Bisakah anak itu mengalahkannya? Master Sekte Qianlin tersenyum. Anak itu telah menjadi jauh lebih kuat daripada saat dia mengalahkan Qin Aotian. Kurasa jika Tiansheng bertemu dengannya hari itu, akan sangat merepotkan. Sempurna sekali. Pria tua berpakaian hitam itu tersenyum dengan kilatan dingin di matanya. Dengan cara ini, selama kekuatan bertarung Tian Sensi berkurang, itu akan menjadi kesempatan bagi Sekte Qianlin mereka. Pada saat itu, mungkin struktur tempat perlindungan itu akan berubah. Sekarang kita tinggal menunggu saja untuk melihat apa yang akan terjadi dan menikmati pertunjukan yang menakjubkan ini. Di angkasa yang luas, sesosok dengan cepat terbang menuju ke langit. Perjalanan itu terasa luar biasa damai.
Chu Kuang-seng tidak menemukan kendala apapun dan tiba di reruntuhan Sekte Tiansheng tanpa halangan apapun. Di puncak gunung, Chu Kuang-seng turun dari langit, lalu mendarat di puncak gunung. Ia menatap daratan di kejauhan dan nuansa sejarah kuno memenuhi wajahnya. Apakah ini reruntuhan Sekte Tiansheng? Matanya mengamati ke kejauhan, dan samar-samar ia melihat beberapa bangunan rusak yang menjadi reruntuhan karena terkikisnya waktu. Apakah itu gelombang energi? Mata Chu Kuang-seng menjadi fokus, dan ujung pandangannya tampak ada cahaya perak yang sangat menyilaukan menyebar. Dan gelombang kekuatan yang luar biasa meresap di antara langit dan bumi. Sungguh dahsyat kekuatannya. Namun setelah merasakan dengan seksama, ia menyadari bahwa ada kekuatan aneh yang bercampur dengan kekuatan-kekuatan ini. Begitu kekuatan ini diserap ke dalam tubuh, konsekuensinya tidak dapat dibayangkan. Tidak heran orang-orang dari Sekte Qianling tidak berani datang ke sini. Chu Kuang-seng menggelengkan kepalanya, lalu mengepalkan telapak tangannya dan token persegi muncul di tangannya. Kemudian token itu mulai bergetar dan lingkaran riak kuno menyebar darinya, membentuk lapisan perlindungan untuk menyelimutinya. Kilatan tajam melintas di mata Chu Kuang-seng saat bergegas menuju reruntuhan Sekte Tiansheng. Terima kasih.